Makan urap dan ikan asin, tahu dan tempe jadi lauknya. Tak perlu menjadi orang lain, jadilah diri sendiri apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan juga tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, seperti biasa nih, kali ini aku mau share lagi aktivitas dan kegiatan aku. Kegiatan yang biasa-biasa aja, tapi harus punya semangat yang luar biasa. Aku awali kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Nah ini aku awali dulu dengan cuci piring, karena memang piringnya itu udah lumayan banyak banget, udah numpuk gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku nyuci piring sambil juga nungguin cuci pakaian yang ada di mesin cuci. Jadi ini tuh kayak kerja tuh di sambi-sambi. Jadi kalau misalnya kita nyuci di mesin cuci kan enak ya, bisa ditinggal-tinggal. Kayak ini nih, aku sambil nyuci piring, pakaian juga sambil diputer gitu ya. Nanti cucian piring kelar, pakaian juga udah kelar, tinggal dibilas gitu ya. Masya Allah, pokoknya sekarang tuh semuanya itu udah jauh-jauh lebih mudah teman-teman. Maka dari itu kita harus jauh-jauh lebih bersyukur. Sekarang tuh jadi jauh lebih mudah. Jadi jangan kebanyakan alasan untuk tidak menyelesaikan kerjaan kita di rumah ya. Oke, alhamdulillah selesailah sudah urusan aku di cucian piring. Ini aku lanjut mau sedikit beberes tipis aja nih teman-teman. Nah ini tuh kemarin aku nyuci ini ya, tempat bumbu gitu ya. Dan ini tuh aku mau balikin lagi ke tempatnya. Itu tuh kosong ya teman-teman, karena itu tuh harusnya isinya itu ada apa namanya, kayak asam gitu ya teman-teman, asam kandis gitu ya. Terus juga itu satu lagi isinya itu harusnya itu ketumbar, kemiri gitu ya teman-teman, tapi itu stoknya lagi habis. Makanya kemarin tuh ya udah aku cuci aja gitu ya. Nanti kalau misalnya pas lagi belanja gitu ya, aku tuh bisa beli gitu ya teman-teman buat stok. Kadang tuh ya teman-teman, aku tuh nggak tahu kenapa suka banget gitu ya kelupaan kadang tuh beli-beli kayak barang-barang yang kecil-kecil kayak gitu tuh, kayak bumbu, kayak kemiri gitu ya. Kadang tuh suka lupa. Kadang tuh nyeselnya itu pas mau masak gitu ya, pas mau masak nggak ada kemiri gitu ya. Dan kadang tuh udah mager gitu ya ke warung gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Nah di sini aku mau lanjutin kegiatan aku dengan ngurusin cucian nih teman-teman, seperti yang aku bilang tadi. Sambil aku nyuci piring tadi gitu ya, beberes di dapur tadi, pakaian juga lagi aku puter. Dan ini tuh lagi ngebilas-bilasin ya. Apa kabar pakaian kalian di musim hujan teman-teman? Masih biasa-biasa aja gitu ya, masih biasa-biasa aja atau udah mulai numpuk nih ya? Kalau aku sih alhamdulillah biasa-biasa aja ya, karena memang aku mau hujan, mau apa gitu ya, tetap nyuci setiap hari ya teman-teman. Karena teman-teman di tempat tinggal aku gitu ya, walaupun hujan itu turun, cuman memang masih ada panasnya. Nah teman-teman, tadi itu tuh ya di dalam selimut yang warna biru tadi itu sebenarnya ada selimutnya anak-anak teman-teman. Itu ternyata gitu ya, anak-anak itu ada di dekat pintu pas aku lagi nyuci. Nah ini salah satunya nih si adek. Jadinya itu dia pasti nangis teman-teman kalau misalnya ngelihat selimutnya itu lagi aku cuci, dan pasti dia bakalan minta gitu. Jadi biar dia nggak nangis, makanya gitu ya teman-teman, aku balut selimutnya anak-anak pakai selimut yang besar gitu ya, biar anak-anak nggak lihat teman-teman, karena memang selimutnya itu udah kotor banget. Pokoknya kalau nyuci selimut anak-anak tuh lumayan susah teman-teman, karena memang mereka tuh keseringan nangis kalau pas mereka tuh lihat pakai selimutnya itu aku cuci gitu teman-teman. Cuman kan kalau nggak dicuci kan kotor ya teman-teman, kadang tuh sampai apa namanya, sampai udah hitam banget gitu ya airnya si cucian gitu ya. Dan ini tuh aku berani nyuci pakaian selimut anak-anak gitu ya hari ini, karena aku lihat cuacanya itu lumayan cerah teman-teman. Semoga lah ini tuh paling nggak setengah hari lah teman-teman ya, panas gitu ya, cerah gitu, pasti selimutnya anak-anak juga bakalan kering. Karena anak-anak itu kalau misalnya tidur gitu ya, itu wajib banget pakai selimut. Jadi kan anak-anak itu di siang hari, tengah hari gitu ya teman-teman, sekitar jam 1 apa jam 12 gitu anak-anak kan tidur siang. Jadi aku berharapnya di jam mereka tidur siang selimutnya juga udah kering gitu teman-teman. Makanya ini aku berharap banget sih semoga hari itu nggak hujan gitu ya. Anak-anak itu emang nggak bisa banget teman-teman tidur tanpa selimut mereka ya. Bahkan ketuker aja tuh selimutnya kadang tuh nggak bisa, pasti nangis gitu ya. Walaupun mereka tuh tidur sebenarnya selimutnya tuh nggak dipakai buat nyelimutin badan teman-teman, tapi lebih ke
apa ya, cuman dipegang-pegang doang gitu ya, tapi tetap aja mereka itu nggak bisa banget yang namanya tidur tanpa selimut. Aku tuh udah ada rencana pengen beliin selimutnya anak-anak yang baru, cuman aku takut mereka nggak mau teman-teman pakai selimut yang baru gitu. Karena gitu ya anak-anak itu mungkin udah, sesuka itu sama selimutnya mereka gitu ya. Jadi takutnya pas aku beliin selimut baru, malah nggak dipakai, ya jadi gimana dong gitu ya nanti gitu kan, takutnya sayang gitu. Aku kan pengennya itu diganti selimutnya, di apa namanya, biar ada gantinya lah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya yang ini kotor, ada yang satu lagi gitu. Ini kalian bisa lihat ya, bahkan ini tuh udah copot-copot gitu talinya, itu tuh nanti mau dijahit gitu. Nah ini pas aku ngejemurin ini teman-teman, anak-anak tuh aku suruh ke dalam rumah gitu ya, dan aku, jemurin selimutnya mereka sambil aku tutupin kayak gini. Selimut yang aku pakai buat nutupin ini tuh juga ini ya teman-teman, apa namanya, tipis gitu ya, jadi tetap nembus sinar mataharinya. Nanti kalau misalnya panas mataharinya udah mulai kerasa terik gitu ya, aku bakalan tutup pintu dan aku bakalan bukain selimut yang besar itu ya, biar anak-anak nggak ngelihat selimut mereka tuh lagi dijemur di luar. Ini aslinya drama banget teman-teman, mereka tuh nangis-nangis gitu ya minta dicariin selimut, katanya tuh selimutnya hilang dan aku terpaksa ngebujukin pakai jajan teman-teman. Jadi bolak-balik tuh dari tadi anak-anak tuh minta jajan mulu gitu ya. Cuman ya udahlah ya nggak apa-apa daripada mereka nangis-nangisin terus nanyain selimut. Oke deh teman-teman, usailah sudah pembahasan tentang selimutnya anak-anak ya. Di sini aku lanjut lagi ke dapur. Ini aku mau masak nasi dulu nih. Karena nanti tuh mau makan siang takutnya nggak ada nasi gitu ya. Memang nasinya itu habis teman-teman. Jadi ini tuh pagi-pagi tumben aku masak nasi ya. Karena memang tadi malam teman-teman aku nggak masak banyak gitu ya. Aku masak secukupnya aja. Yang penting ada buat makan malam, terus juga ada buat bekalnya Pak suami. Udah gitu doang gitu. Oke deh teman-teman, jangan lupa nasinya dicetekin. Setelah nasinya udah selesai aku cetekin, di sini aku mau lanjut buat ngeberesin kekacauan ini ya teman-teman, kekacauan lipatan pakaian, masya Allah ya. Oh ya teman-teman, sambil aku tuh ngelipatin pakaian, aku berharap juga kalian di sana juga semangat gitu ya buat ngurusin pakaian kalian. Bisa juga sambil kalian nonton video aku. Dan di sini juga aku tuh mau jawab ya teman-teman, ada yang nanya gitu ya teman-teman. Bun, kenapa sih kok di setiap videonya itu kayaknya semangat banget gitu ya, selalu kayak kelihatan semangat gitu ya. Karena teman-teman aku tuh sadar video aku tuh video yang biasa-biasa aja gitu ya, kegiatannya juga kegiatan yang semua orang ibu rumah tangga mungkin lakukan gitu ya. Jadi kegiatan aku ini sebenarnya nggak ada istimewa-istimewanya gitu, dan nggak ada kelebihannya juga dari kegiatan aku gitu kan. Jadi aku jadikanlah semangat aku itu jadi sesuatu pembeda gitu. Walaupun kegiatannya biasa-biasa aja, tapi kan semangatnya itu harus luar biasa gitu, biar kalian yang nonton video aku tuh juga ikutan semangat gitu teman-teman. Jadi kalian nonton video aku itu mungkin nggak fokus di kegiatan aku gitu, tapi fokusnya di semangat aku gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini tuh lipatan pakaian aku tuh sebenarnya nggak terlalu banyak-banyak banget. Ini kayak kelihatan banyak karena itu banyaknya pakaiannya anak-anak ya. Ini tuh pakaian yang besar-besar, nggak terlalu banyak-banyak banget teman-teman. Dan mulailah drama ya teman-teman. Ini tuh si kakak dia itu minta selimut, dia tuh nyari-nyari selimut, katanya selimutnya hilang. Dan dia tuh ngerengek-ngerengek gitu ya teman-teman, tuh sampai guling-guling, kalian bisa lihat sendiri karena dia tuh minta selimut. Katanya tuh selimutnya hilang, masya Allah. Sabar-sabar aja deh teman-teman, aku diemin aja gitu ya. Untung dia tuh nggak nangis-nangis, teriak-teriak, ngejerit-jerit. Jadi ya udah aku biarin dulu. Itu tuh dia udah megangin empengnya teman-teman. Jadi dia tuh butuh selimut gitu ya buat menemani empengnya gitu ya. Karena dia udah biasa teman-teman anak-anak itu gitu ya, kalau misalnya rebahan kadang tuh sambil megangin empeng sambil juga megangin ujung-ujung selimut gitu. Jadi dia itu udah minta-minta tuh dicariin selimutnya, dan aku bilang bentar lagi ya kita cari selimutnya gitu ya, masya Allah. It's been way too long. Melipat pakaian ini memang terkadang tuh bikin mager ya teman-teman, tapi setelah pakaian itu terlipat biasanya itu beneran kayak kita tuh ngerasa lega banget gitu ya teman-teman, kayak happy aja gitu ya ngelihat kekacauan pakaian itu udah selesai gitu ya. Tapi setelah ini tuh aku lipat, ntar sore bakalan ada lagi gitu ya pakaiannya, pokoknya nggak ada habisnya. Selesai yang ini dilipat, nanti bakalan datang lagi yang akan dilipat selanjutnya gitu ya. Jadi ya
nggak ada habisnya gitu teman-teman. Makanya kayak ngelipat pakaian itu terkadang bikin bosen gitu ya. Makanya kayak ngelipat pakaian ini tuh ya udah dicari aja waktunya yang senggang, yang memang kita itu ada waktu luang lah gitu ya buat ngerjainnya. Karena kalau misalnya ngerjain ini terus tiap hari yang ada tuh bosen ya teman-teman. Karena kan kita tuh kayak stay diam duduk kayak gini doang. Dan durasinya itu kan lumayan lama gitu ya buat ngelipat pakaian ini. Jadi kadang itu yang bikin kita tuh bosan gitu ngerjainnya. Oke deh teman-teman, alhamdulillah lipatan pakaian udah selesai. Dan ini pakaian yang besar-besar aku tuh mau masukin ke keranjang aja, nanti aja aku susun. Dan di sini tuh aku mau dahuluin nyusunin pakaiannya anak-anak aja ke lemarinya, karena kan ini aku ngelipat pakaian tuh di kamar depan. Jadi bisa sekalian aku susun pakaiannya anak-anak gitu ya. Dan pakaian yang gede-gede nanti aja deh aku susunnya. Nah ini sekalian juga aku ngerapiin nih teman-teman pakaiannya anak-anak ya. Kenapa ini tuh sering berantakan? Karena tadi ini teman-teman ya, anak-anak tuh nyariin selimut ya. Dan mereka tuh nyari di sini dong gitu ya, Masya Allah. Dan itu beneran deh berantakan banget ya Allah. Ya teman-teman, anak-anak tuh kalau misalnya udah kehilangan selimut tuh emang kayak gini ya teman-teman, agak barbar gitu ya. Nyarinya di mana-mana gitu. Tadi tuh nyampe nyarinya itu kayak ke belakang gitu teman-teman. Mereka tuh pada nyari di mana-mana selimutnya. Cuman ya udahlah aku liatin aja lah teman-teman, karena kan selimutnya emang lagi dicuci ya di luar. Oke deh, sampai di sini dulu ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.